awal abad ke-20. Eropa terlihat seperti pusat peradaban dunia. Industri maju, teknologi berkembang, rel kereta membelah benua. Namun di balik kemajuan itu, ketegangan mengendap. Jerman tumbuh menjadi kekuatan industri baru yang agresif. Britania Raya menguasai lautan dengan armada terbesarnya. Prancis masih menyimpan dendam sejak kalah dalam Perang Prancis-Prusia. Sementara itu, wilayah Balkan dijuluki Tong Mesiu Eropa. Austria-Hungaria memerintah banyak etnis berbeda yang mulai menuntut kemerdekaan. Rusia ingin memperluas pengaruhnya di kawasan itu. Aliansi pun terbentuk. Triple Entente melawan Triple Alliance. Eropa seperti ruangan penuh bensin. Semua memegang korek api. Juni 1914. Di Sarajevo, putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, melakukan kunjungan politik. Seorang pemuda bernama Gavrilo Princip berdiri di pinggir jalan. Dua tembakan dilepaskan. Sang putra mahkota dan istrinya tewas. Austria-Hongaria mengirim ultimatum keras kepada Serbia. Sebagian ditolak. Sebulan kemudian, perang diumumkan. Sistem aliansi bekerja seperti mesin otomatis. Jerman mendukung Austria-Hongaria. Rusia mendukung Serbia. Prancis mendukung Rusia. Britania Raya masuk setelah Belgia diserang. Dalam hitungan minggu, Eropa terbakar. Perang yang dibayangkan banyak orang akan selesai dalam hitungan bulan, ternyata berubah menjadi kebuntuan mematikan. Di front barat, pasukan Jerman berhadapan langsung dengan pasukan Prancis dan Britania Raya. Tidak ada yang benar-benar bisa maju, maka mereka menggali. Parit demi parit dibuat membelah tanah Eropa sepanjang ratusan kilometer, dari laut utara sampai perbatasan Swiss. Tanah yang dulu hijau berubah menjadi lautan lumpur. Hujan turun hampir setiap hari. Air menggenang di dasar parit. Sepatu tentara membusuk. Kaki mereka terinfeksi penyakit yang disebut trench foot. Di malam hari, suara tidak pernah benar-benar hilang. Ledakan artileri terdengar seperti guntur tanpa henti. Tanah bergetar. Langit menyala oleh kilatan meriam. Para tentara hidup berdampingan dengan kematian. Mayat seringkali tak bisa dikubur. Terkubur setengah di lumpur. Kadang muncul kembali setelah hujan deras. Tikus-tikus besar berkeliaran, memakan sisa makanan, dan kadang tubuh manusia. Setiap hari, mereka menunggu perintah yang sama.
siap menyerang. Ketika peluit dibunyikan, ribuan tentara memanjat keluar dari parit dan berlari melintasi no man's land, wilayah terbuka di antara dua garis pertahanan. Di sana, tidak ada perlindungan. Senapan mesin menyalak tanpa ampun. Dalam hitungan menit, ratusan orang bisa roboh. Seringkali hasilnya nihil. Beberapa meter tanah direbut, lalu hilang lagi keesokan harinya. Pertempuran di Verdun menjadi simbol kegilaan perang ini. Selama hampir 1 tahun, kedua pihak saling menghancurkan tanpa henti. Lebih dari 700.000 korban jatuh, hanya untuk mempertahankan satu kota kecil. Lalu datang pertempuran Somme. Pada hari pertama saja, puluhan ribu tentara Britania menjadi korban. Ini bukan lagi soal strategi brilian atau manuver cepat. Ini adalah perang kelelahan, perang angka, perang industri. Pabrik-pabrik di belakang garis depan bekerja siang dan malam. Kereta membawa amunisi tanpa henti. Senjata diproduksi massal. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, teknologi digunakan secara brutal dalam skala besar. Gas klorin dilepaskan ke arah parit musuh. Kabut hijau menyelimuti medan perang. Tentara yang tidak sempat memakai masker tercekik perlahan. Kemudian muncul tank. Besar, lambat, dan mengerikan. Merayap melintasi kawat berduri dan lubang ledakan. Langit pun tak lagi aman. Pesawat tempur saling mengejar dalam duel udara. Dogfight pertama dalam sejarah terjadi di atas kepala para tentara yang bersembunyi di parit. Di laut, kapal selam U-boat berburu kapal dagang tanpa peringatan. Perang ini bukan hanya memakan korban di garis depan. Ia menguras generasi muda. Satu generasi pria hilang dari Eropa. Desa-desa kehilangan anak laki-laki mereka. Kota-kota kehilangan pekerja dan ayah. Dan yang selamat kembali dengan luka fisik dan trauma yang tak terlihat. Apa yang awalnya dipandang sebagai perang penuh kehormatan, berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Front Barat tidak bergerak jauh selama bertahun-tahun. Namun setiap hari, ribuan nyawa menghilang. Perang parit menjadi simbol betapa modernitas tidak selalu membawa kemanusiaan. Teknologi maju, tapi nilai kehidupan terasa semakin murah. Dan saat dunia mulai menyadari bahwa ini bukan perang singkat, harapan mulai memudar. Perang yang awalnya hanya konflik antar negara di Eropa, perlahan berubah menjadi perang global. Karena pada tahun 1914, kekuatan besar Eropa bukan hanya memiliki wilayah di benuanya sendiri. Mereka punya koloni di Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Dan ketika negara induk berperang, koloni-koloni itu ikut terseret. Tentara dari India, Afrika Utara, Kanada, Australia, dan banyak wilayah lain dikirim ribuan kilometer dari rumah mereka. Mereka bertempur untuk kerajaan yang bahkan belum pernah mereka lihat secara langsung. Perang kini bukan lagi soal Eropa saja. Ia menjadi konflik lintas benua. Di Timur Tengah, Kesultanan Utsmaniyah memutuskan bergabung dengan Blok Sentral. Wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Ottoman, kini berubah menjadi medan perang. Gurun menjadi saksi pertempuran. Rel kereta disabotase. Suku-suku Arab memberontak. Di Gallipoli, ribuan tentara dari Australia dan Selandia Baru mendarat di pantai yang curam dan berbahaya. Serangan itu gagal. Korban jatuh dalam jumlah besar. Sementara itu, lautan menjadi arena perburuan yang sunyi. Kapal selam Jerman atau U-boat beroperasi tanpa ampun. Mereka menenggelamkan kapal dagang dan kapal penumpang tanpa peringatan. Salah satu kapal yang tenggelam membawa warga sipil, termasuk warga Amerika. Awalnya Amerika Serikat memilih netral. Presiden dan rakyatnya tidak ingin terseret konflik Eropa. Namun tekanan terus meningkat. Kapal-kapal Amerika diserang, hubungan dagang terganggu, dan opini publik mulai berubah. Lalu muncul sebuah pesan rahasia, telegram Zimmerman.
Dalam pesan itu, Jerman menawarkan aliansi kepada Meksiko jika Amerika ikut berperang. Ketika telegram itu bocor ke publik, kemarahan meledak. Tahun 1917, Amerika Serikat akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika menjadi titik balik. Pasukan segar, logistik besar, dan kekuatan industri raksasa mulai mengalir ke Eropa. Di sisi lain, perang justru mengguncangkan Rusia dari dalam. Krisis ekonomi, kelaparan, dan kekalahan militer memicu kemarahan rakyat. Revolusi meledak, Tsar turun tahta, Rusia keluar dari perang. Satu kekaisaran runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena tekanan dari rakyatnya sendiri. Jelas, Perang Dunia I bukan sekadar pertempuran antar tentara. Ia adalah konflik yang mengguncangkan struktur politik global. Kerajaan-kerajaan tua mulai retak, peta kekuasaan mulai bergeser. Dunia yang selama ratusan tahun berdiri di atas sistem kekaisaran mulai runtuh, satu persatu. Dan meskipun perang belum berakhir, dunia lama sudah tidak lagi utuh. Tahun 1918, perang akhirnya mendekati titik akhir. 4 tahun pertempuran telah menguras segalanya. Tanah Eropa berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Parit-parit yang dulu dipenuhi teriakan, kini menyisakan keheningan yang ganjil. Blok sentral mulai runtuh satu persatu. Jerman kehabisan tenaga dan sumber daya. Austria-Hongaria terpecah oleh konflik internal dan tuntutan kemerdekaan. Kesultanan Utsmaniyah kehilangan wilayahnya sedikit demi sedikit. Di dalam negeri, rakyat kelaparan, ekonomi hancur, pabrik-pabrik tak lagi mampu menopang perang panjang yang melelahkan ini. Semangat tempur perlahan memudar. Di front barat, sekutu melihat peluang. Serangan besar dilancarkan tanpa henti. Artileri mengguncang bumi siang dan malam. Pasukan segar dari Amerika Serikat datang membawa tenaga baru dan moral yang tinggi. Keseimbangan perang pun mulai bergeser. Sementara itu di dalam Jerman sendiri, ketidakpuasan rakyat memuncak. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Tentara yang lelah tak lagi yakin untuk terus bertempur demi kemenangan yang semakin jauh dari harapan. Akhirnya, Kaisar Wilhelm II turun tahta. Sebuah era kekaisaran pun berakhir. Pada 11 November 1918, di dalam sebuah gerbong kereta di hutan Compiègne, gencatan senjata ditandatangani. Tepat pukul 11 pagi, senjata terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, dunia mendengar keheningan. Perang Dunia Pertama resmi berakhir. Namun kedamaian tidak serta-merta membawa keadilan. Tahun 1919, para pemimpin dunia berkumpul di Paris. Mereka merancang tatanan dunia baru. Mereka menggambar ulang peta Eropa. Mereka menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Lahirlah Perjanjian Versailles. Perjanjian itu menghukum Jerman dengan keras. Wilayahnya dipersempit, militernya dibatasi, dan beban reparasi perang yang sangat besar dibebankan kepadanya. Lebih dari 16 juta orang tewas dalam konflik ini. Satu generasi hilang. 4 kekaisaran runtuh. Dunia lama musnah. Perang telah usai. Namun di balik perjanjian damai itu tersimpan rasa marah, penghinaan, dan luka yang belum sembuh. Dan dari luka itulah, 2 dekade kemudian dunia kembali terbakar.